Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi dalam edisi ngopi bareng. Dalam edisi tutorial. Oke, selamat berjumpa. Kita akan melanjutkan episode tutorial editing video dengan aplikasi Power Director. Kalau pada bagian yang pertama kita telah berbagi bagaimana kita mendapatkan aplikasi yang fitur-fitur yang full versi. Di episode yang kedua ini yang akan kita bahas bersama adalah fitur-fitur dasar, yaitu yang pertama insert dan merger video, yang kedua cutter atau memotong bagian dari video yang mungkin perlu kita buang karena ada kesalahan atau tidak ingin kita tampilkan, baik itu di tepi maupun di tengah. Nah, selengkapnya mari kita ikuti tutorialnya. Namun sebelumnya, bila berkenan, tidak keberatan, silahkan di subscribe dan ditekan tombol loncengnya jika belum, kemudian menekan tombol likes, juga komen yang konstruktif, kemudian bisa membagikan video ini supaya kemanfaatan dari video ini lebih bisa dirasakan oleh orang banyak. Mudah-mudahan ini semua menjadi bagian dari amal soleh, karena prinsip kita adalah berbagi sesuatu mungkin kecil, sederhana, bahkan kadang kita pandang remeh, tapi bisa jadi dia luar biasa bagi orang lain dan menjadi sumber kebaikan yang banyak untuk diri kita dan juga sesama. Mari selengkapnya kita ikuti tutorialnya. Kita mulai dengan membuka Power Director. Aplikasi Power Director kita klik buat video, kemudian kita pilih untuk tampilan dalam layar nanti adalah landscape dengan perbandingan 16:9. Itu merupakan standar dari layar HP. Kita klik 16:9. Nah, kemudian di sebelah kiri itu ada beberapa fitur. Yang atas sendiri adalah icon video shooting yang saat ini adalah sedang aktif, sehingga pada layar HP kita yang ditampilkan adalah folder-folder yang di dalamnya berisi file video. Bagian bawahnya adalah icon untuk picture atau foto atau gambar. Ketika kita klik, maka di layar HP kita yang muncul adalah folder-folder yang berisi gambar atau foto. Untuk template video kita lewati, kita pelajari yang dasar-dasar dulu. Kemudian yang paling bawah adalah icon musik dengan gambar nada. Nah, ketika kita klik sehingga nyala biru, maka di layar HP kita adalah folder-folder yang berisi file musiknya. Nah, baik, kita kembali ke icon video karena kita akan mengedit video. Di sini nanti akan saya insert 4 buah video yang akan saya merger menjadi satu rekaman video yang sudah saya siapkan di folder DCIM. Saya klik. Ya, ini cukup banyak. Saya akan insert secara acak. Kalau kita tidak ingin repot, memang sebaiknya urut dari video yang paling belakang itu kita klik dulu, kemudian berikutnya yang terakhir yang paling depan, sehingga kita tidak perlu memindah kursor dan nanti akan langsung tertata urut. Tetapi di sini karena kita belajar juga, satu saat
kita akan menyisipkan sebuah video yang belum kita insert, maka akan saya insert secara acak, ya. Akan saya insert secara acak video-video yang kita butuhkan. Perhatikan yang kolom paling kiri ada 3 video. Saya mulai dari paling bawah. Ini adalah sebenarnya intro yang seharusnya di depan sendiri. Kemudian saya insert atasnya. Ini adalah prolog. Perhatikan ketika saya klik, nyala warna biru dan ada tanda plus yang dilingkari, berarti siap untuk di insert di track dalam rangka kita edit. Ya, kita klik lagi sekali lagi. Oke. Berikutnya video yang paling pojok kiri atas kita klik, maka kita tekan sekali lagi. Masih ada satu video lagi tapi tidak di folder DCIM. Nah, kita back dengan tanda panah kiri atas. Ya. Ini adalah ending. Ya. Kita klik. Ya. Oke, sudah 4 video sudah terinsert di track editing. Sekarang akan saya urutkan. Ya. Yang saya insert paling akhir ini adalah video yang paling belakang. Maka caranya bagaimana kalau kita akan geser di tempat yang paling belakang sementara dia di paling depan. Ya. Caranya kita klik yang akan kita geser sehingga nyala dengan frame putih ini. Kemudian kita tekan dengan jari kita dan kita geser ke belakang. Oke, dia adalah di paling belakang. Kemudian ini sebelum paling belakang ini adalah intro. Mestinya tempatnya di paling depan. Maka kita tekan sampai nyala putih seperti ini framenya. Kemudian kita tekan dan kita geser ke depan. Oke, sudah di paling depan. Nah, setelah intro ini ada prolog. Kita cari prolognya di mana tadi. Nah, ini prolognya ini. Ini kita klik sampai nyala framenya putih. Kemudian kita tekan sampai framenya berubah menjadi apa itu? Oranye ya. Kemudian kita geser ke depan. Oke, kita tempatkan ujung kiri dari video yang kita klik ini, framenya yang ujung kiri ini tepat di sambungan dari video yang paling kiri, yaitu video opening, sehingga dia akan nyambung dengan video yang di posisi paling depan, karena ini adalah akan kita tempatkan di urutan kedua. Oke, sudah. Nah, sudah. Sekarang coba kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah nyambung. Nah, untuk berikutnya kita akan belajar editing, bagaimana memotong bagian dari video yang tidak kita butuhkan karena ketika kita rekaman ada kesalahan. Jadi saran saya, ketika kita rekaman kita sadar ada kesalahan, tidak perlu dihentikan kemudian rekam ulang dari awal lagi, tidak perlu. Lanjut saja, nanti bisa diedit ya. Di aplikasi ini kita buang bagian yang salah itu, bagian yang tidak kita butuhkan itu kita potong dan kita buang. Untuk intro ini sudah tidak ada masalah karena memang ini sudah final. Kemudian sampel prolog ini juga tidak ada masalah. Kita akan edit untuk sajian materi pembelajaran. Kita letakkan kursor dari aplikasi di bagian awal dari video pembelajaran. Kita play.
untuk kita dengarkan, kita saksikan bagian mana yang perlu kita potong. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tadi jedanya terlalu lama. Ya, dari prolog kemudian masuk ke awal materi itu jedanya terlalu lama tadi karena waktu persiapan pengambilan rekam layar masih ya membetulkan posisi kacamata atau yang lain. Nah, maka kita buang bagian yang tidak kita perlukan di bagian depan tadi. Ya. Tadi sampai di mana tadi? Caranya kita geser-geser. Ini adalah bagian awal yang akan kita gunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita geser sedikit. Kemudian bagaimana cara memotongnya? Yang pertama adalah kita tekan atau kita aktifkan video yang akan kita potong dengan cara menekan di tracknya. Ya, seperti waktu kita akan menggeser. Sudah nyala frame-nya warna putih. Kemudian kita perhatikan di pojok paling bawah kiri ada gambar pena atau ikon pena, kita klik. Nah, ketika ikon pena itu kita klik, maka di bagian bawah ini akan muncul fitur-fitur untuk editing yang sangat banyak. Nah, tentu tidak kita explore semuanya pada kesempatan kali ini. Ini kita akan fokus bagaimana proses memotong video yang tidak kita butuhkan. Oke, kembali saya ulangi, saya klik, kemudian setelah nyala video yang akan kita potong, posisi kursor kita tempatkan di bagian yang akan kita potong. Nah, kira-kira di sini. Kemudian pena ini kita aktifkan. Kemudian di sini ada ikon cutter untuk memotong atau memisahkan. Kita klik, putus. Nah, sudah terpisah. Ya. Ketika cutternya kita klik sudah terpisah. Yang akan kita buang yang mana? Yang akan kita buang adalah bagian yang kiri. Ketika kita potong itu yang nyala adalah yang kanan. Sementara yang akan kita hapus tadi yang sebelah kiri. Maka kita klik potongan yang sebelah kiri. Nah, sampai nyala. Kemudian perhatikan di pojok kiri bawah ada ikon sampah ya. Ikon untuk menghapus. Kita hapus. Nah, hilang. Sudah hilang. Sekarang kita coba di persambungan. Matematika Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jedanya kalau dirasa jedanya masih agak terlalu lama, bisa kita klik, kita aktifkan, kemudian ujung frame paling kiri kita tekan pelan, kita geser ke kanan. Nah, seperti ini. Nah, oke. Sekarang kita coba. Kita normalkan dulu. Sahabat Matematika Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke. Materi pembelajaran pertidaksamaan linier satu variabel atau PT-LSV. Nah, ketika kita akan melakukan editing, maka video yang akan kita edit itu harus kita putar secara utuh, kita dengarkan, kita saksikan secara seksama. Karena kita akan melihat bagian mana yang dirasa tidak diperlukan dan akan kita buang. Pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, perhatikan. Ini rekaman saya ada kesalahan. Ya, di PowerPoint-nya ada kesalahan. Pertidaksamaan linier satu variabel itu mestinya kan disingkat PT-LSV. Tapi di sini tertulis PLSV. Nah, ini harus kita buang. Ya, terlihat di sini waktu saya rekaman, perekam layar tidak saya hentikan. Saya tetap jalan sambil mengedit PowerPoint yang salah itu. Tadi saya hapus singkatan PLSV, saya hapus supaya tidak terjadi kekeliruan. Hanya saya hapus, tidak saya ganti. Oke. Nah, berarti harus saya potong ini. Ini. Kita geser sampai tulisan itu hilang. Nah, setelah itu oke, kita kira-kira di sini
Kita aktifkan, kemudian kembali pena kita klik dan kita pisahkan dengan cutter. Kita klik cutternya. Oke, sudah terpotong. Jangan dihapus ya, karena kalau dihapus nanti sampai ke ujung hilang. Kita geser ke kiri sampai muncul tulisan pertidaksamaan linear satu variabel yang singkatan dalam kurung sudah hilang. Kita play dulu untuk kita pastikan. Berikutnya pertidaksamaan. Nah, berarti dari sini. Oke. Berarti kita potong di sini. Kita aktifkan. Kemudian langsung kita cutter karena fitur-fitur editing masih nyala semua, masih ditampilkan. Langsung kita klik cutter. Nah, udah terpotong. Karena yang akan kita hapus sebelah kirinya, maka kita klik yang sebelah kiri. Oke, sudah nyala. Kemudian ikon sampah kita klik. Nah, sudah terpotong. Baik, kita coba di persambungannya bagaimana. Linear satu variabel. Berikutnya pertidaksamaan linear satu variabel. Oke. 1. Pengertian pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, berarti sudah selesai proses editing untuk memotong, baik memotong di ujung maupun memotong di tengah. Setelah selesai, kita simpan dengan cara klik ikon simpan di pojok kanan atas, ada tanda panah ke atas itu, kita klik. Kemudian kita dibawa ke ruang penyimpanan di galeri atau di kartu SD. Kalau defaultnya itu langsung di galeri. Nah, kita klik galeri, kemudian kita memilih kualitas video hasil editing kita, apakah 360p, 720p atau Full HD 1080v. Makin tinggi kualitas yang kita pilih tentu makin bagus hasil editan kita. Tetapi resikonya adalah proses rendering atau proses penyimpanan butuh waktu yang relatif lama. Baik, kita pilih yang 720 ya, yang pertengahan saja ya. Cara memilih tinggal klik misalnya SD ya paling bawah, Full HD kita klik paling atas, 720 yang tengah. Kita pilih yang 720, kemudian klik buat. Iya, proses menyimpan. Kita tunggu. Butuh waktu beberapa lama untuk proses penyimpanan. Untuk file hasil penyimpanan bisa dibuka di file manager, kemudian folder movie. Oke, kita akhiri sampai di sini yang bisa kita sampaikan pada episode kali ini. Insya Allah masih cukup banyak fitur-fitur yang belum kita explore dan kita explore pada tayangan tutorial berikutnya, tetap di channel yang sama, Sahabat Matematika Channel. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.